Baik, Faisal, terkait dengan longsor yang berada di tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini sudah mendapatkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat. Apakah mungkin ada informasi Gubernur Jawa Barat akan langsung datang meninjau ke lokasi longsor tersebut? Ya, sampai dengan saat ini belum terlihat adanya informasi akan adanya pejabat-pejabat daerah, baik dari Kabupaten Cirebon ataupun dari Jawa Barat, yang akan melakukan pemantauan langsung di lokasi kejadian. Namun dari informasi yang diterima, Gubernur Jawa Barat, eh, Deddy Mulyadi, sebelumnya sudah pernah melakukan investigasi langsung atau kunjungan langsung ke Gunung Kuda tersebut dan sudah memperingatkan akan bahayanya jika terjadi longsoran tersebut. Hal tersebut terlihat di akun media sosial Deddy Mulyadi. Baik, Faisal, boleh sekali lagi diupdate kepada pemirsa Metro TV untuk proses evakuasi yang berjalan sampai saat ini seperti apa di sana? Ya, untuk proses evakuasi sampai dengan saat ini masih seperti yang terjadi di jam-jam sebelumnya, terlihat 4 alat berat berupa eskavator masih terus melakukan penggalian yang diduga masih ada atau masih banyaknya para pekerja dari galian di Gunung Kuda tersebut yang masih tertimbun longsoran dari gunung atau galian mineral dan bebatuan tersebut. Baik, Faisal, tadi saat ada mobil polisi yang membawa salah satu korban dari longsor, itu juga tampak ada seorang bapak yang menangis dan memeluk salah seorang bapak lainnya. Apakah ia menjadi salah satu keluarga dari pihak korban atau seperti apa? Apakah ada Ya, informasi terkait hal tersebut? dari informasi yang tadi diterima, pihak yang menangis tersebut merupakan rekan korban yang tewas, sesama pekerja galian. Namun pada saat ingin dikonfirmasi, para pekerja di sini menolak untuk dikonfirmasi terkait penyebab ataupun berapa jumlah pasti korban yang tertimbun longsor tersebut. Baik, Faisal, ini ada dugaan kuat bahwa penyebab longsor karena metode penambangan yang tidak aman, yakni dengan cara mengambil material dari bawah yang menyebabkan ini tanah di atasnya menjadi labil. Apakah itu yang menjadi penyebab utama terjadinya longsoran atau ada keterangan lainnya atau penyebab lainnya? Ya, kalau informasi yang diterima, penyebab tersebut menjadi dasar terjadinya longsor di Gunung Kuda tersebut. Karena dari pantauan dan dari informasi yang saya terima, longsoran tersebut sudah sering terjadi di area Gunung Kuda tersebut dan sudah pernah memakan korban jiwa sebelumnya. Diduga para penggali ataupun para galian tersebut melakukan penggalian secara tidak profesional. Baik, untuk penggali satu harinya biasanya ada berapa banyak yang bekerja di sana? Untuk informasi yang diterima, untuk banyaknya para penggali atau para pekerja yang berada di lokasi galian berjumlah sekitar puluhan orang di setiap harinya. Karena terlihat dari luas galian tersebut sangat luas, sekitar 1 hektar lebih galian tersebut luasnya. Baik, untuk tadi Anda sempat menyampaikan ini bukan pertama kalinya, sudah beberapa kali. Kembali disampaikan bagi pemirsa Metro TV, Faisal, untuk titik yang menjadi longsor pada pagi hari ini, pernah longsor juga di tahun ini atau seperti apa? Ya, dari informasi yang diterima, titik yang saat ini terjadi atau yang tepat di layar kaca pemirsa merupakan titik yang sebelumnya terjadi, yaitu di bulan Februari. Di bulan Februari sendiri, titik tersebut pernah mengalami longsoran yang cukup hebat di titik tersebut. Namun para pekerja berhasil mengetahui karena terjadi tanda-tanda sebelum longsoran hebat. Namun pada hari ini para pekerja tidak mengetahui akan adanya longsoran hebat tersebut. Dan longsoran tersebut dari informasi yang diterima bukan terjadi dari atas gunung, melainkan dari tengah gunung. Baik, Faisal, di sekitar sana juga ada tempat atau perusahaan tambang lainnya.
Apakah mereka masih beroperasi hingga sore ini? Ya, dari informasi yang diterima di daerah Kecamatan Duku Puntang sendiri masih ada beberapa penambangan yang diduga dilakukan dengan izin yang belum dipenuhi sepenuhnya. Baik. Untuk update terkininya lagi, Faisal bisa Anda sampaikan sampai dengan pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Berarti ada berapa lagi yang masih harus dicari oleh tim di sana? Ya, sampai dengan saat ini kalau informasi dari pihak terkait belum menemukan atau belum menemukan jumlah pastinya korban yang sedang berada di lokasi kejadian dan tertimpa longsor tersebut. Namun dari informasi warga sekitar dan para pekerja masih adanya sekitar belasan orang yang tertimbun longsor tersebut karena area tersebut merupakan area yang banyak dipenuhi para pekerja saat melakukan galian tersebut. Baik, untuk proses evakuasi sendiri bisa Anda gambarkan ini kronologinya sudah berapa lama berlangsung, apa yang jadi kendala untuk tim evakuasi di sana sehingga sulit untuk menemukan korban yang hilang? Ya, proses evakuasi sendiri terjadi sesaat setelah terjadinya longsoran karena di area longsor tersebut terdapat alat berat yang masih bisa berfungsi. Ada satu alat berat yang digunakan untuk melakukan evakuasi dari awal terjadi longsor, yaitu sekitar pukul 10.00 tadi pagi. Dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian sudah menambah 3 alat berat untuk melakukan proses evakuasi untuk mencari para korban yang diduga masih tertimpa atau tertimbun longsoran, bebatuan dan pasir tersebut. Baik, Anda kan ada berada di sana, Faisal. Bisa Anda gambarkan kepada kami seberapa rentan lokasi di sana terhadap longsor dan bagaimana kemudian dengan tim di sana pengamanan yang dilakukan pada saat evakuasi? Karena bukan tidak mungkin keamanan yang tidak ketat membuat mereka juga berpotensi di sana untuk beresiko terkena longsor atau bagaimana? Ya, dari pantauan sendiri terlihat tebing-tebing atau bukit-bukit yang menjulang tepat di atas saya ini terlihat tidak aman karena proses galian sendiri dilakukan atau dimulai dari bawah bukit tersebut. Dan itu dinilai sangat berbahaya. Hal tersebut pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat pada saat meninjau lokasi galian tersebut beberapa waktu kemarin. Baik, saat ini artinya pemetaan di lokasi longsor sudah dilakukan dan Faisal boleh diupdate kepada kami untuk pemetaan lokasi longsor saat ini seperti apa dan Anda tidak boleh mendekat ke bagian proses evakuasi atau seperti apa? Ya, sampai saat ini lokasi longsor dapat saya perkirakan terjadi longsoran tersebut sekitar 100 meter atau 500 meter lah. 500 meter mengalami lokasi longsoran. Sempat terjadi adanya awal-awal akan adanya longsor susulan hingga para warga dan para jurnalis dievakuasi atau dilakukan pemindahan untuk agar aman di area aman. Nah itu seberapa jauh itu area amannya yang diperingatkan oleh tim terkait di sana? Dari lokasi saya berdiri sekitar 50 meter dari lokasi sedang melakukan proses evakuasi. Baik, Faisal, untuk sampai dengan detik ini apakah Anda melihat ada tanda-tanda timbunan yang dicurigai atau diindikasi ada penambang di bawahnya? Ya, dari pantauan saya di lapangan, para alat berat yang melakukan melakukan evakuasi yang diduga masih banyak para pekerja yang tertimbun dibantu oleh para pekerja yang selamat.
sehingga para pekerja yang selamat tersebut mengetahui di mana titik-titik yang diduga ada para pekerja yang masih tertimbun longsor. Baik, berarti proses evakuasi yang saat ini berlangsung tidak hanya fokus di satu titik, namun disebar di beberapa titik untuk mencari kemungkinan di mana saja korban tertimbun. Seperti itu, Faisal. Ya, dari informasi yang saya terima, 4 alat berat sendiri terlihat ada di 4 titik berbeda karena terlihat berjarak sekitar 20 meteran dari lokasi alat berat yang lainnya, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya longsor itu di titik-titik yang berbeda. Baik, Faisal, bisa diinformasikan apakah di sana ada informasi terkini terkait dengan kondisi tanah? Apakah memang tidak stabil kondisi tanah di sana atau bagaimana? Ya, dapat diinformasikan lebih lanjut karena sering dilakukan penambangan yang tidak dilakukan secara benar, sehingga titik tanah tersebut terlihat sangat stabil dan rawan terjadinya longsor susulan. Baik, Faisal, untuk perkembangan terbaru soal identitas korban misalnya, apakah sudah ada data yang bisa dipublish atau disebarkan ke masyarakat sampai dengan sore hari ini, mungkin terkait dengan nama atau usianya? Ya, sampai dengan saat ini pihak terkait belum melakukan rilis resmi terkait identitas korban yang sudah ditemukan atau jumlah pastinya korban tewas yang sudah ditemukan. Baik, terima kasih Faisal. Kontributor Metro TV telah memberikan update-nya kepada kami saat ini dan nanti kami akan kembali update kondisi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan.